Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam Ngopeni Iman episode yang ke-91. Ya, sebelum kita memulai merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih, berkat dan penyertaan-Mu. Kami berkumpul kembali dan tergabung di dalam Ngopeni Iman. Yang sebentar lagi Tuhan kami akan bersama-sama untuk belajar, merenungkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap hati, pikiran dan iman kami, supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada Ngopeni Iman episode 91 diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Bacaan Alkitab kita diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang 19. Saya bacakan untuk kita sekalian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ngopeni Iman kita pada episode kali ini, di episode 91, sudah banyak sekali untuk episodenya ya, sampai episode 91 dengan tema dari sia-sia menjadi bermakna. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pada saat ini kita memasuki minggu-minggu Paskah ya. Jadi sebenarnya apa sih kok kita setiap tahun kita memperingati Minggu Paskah? Kenapa kok Paskah ini terasa sangat spesial ya? Saya disclaimer, bukan berarti saya tidak mengspesialkan yang lain, cuman ini terlebih khusus karena kita setiap tahunnya merayakan Paskah, setiap tahunnya kita memperingati Paskah. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara, kenapa kok Paskah ini terasa sangat spesial dan setiap tahunnya kita pun merayakan dan memperingati Paskah? Ya, karena Paskah itu adalah keselamatan ya. Jadi kenapa kok Paskah ini terasa spesial untuk kita? Karena Paskah ini adalah keselamatan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok keselamatan? Karena Tuhan Yesus bangkit kan pada waktu itu. Tuhan Yesus bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus rela turun ke dunia sebagai manusia dan rela menderita di kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Karena apa Bapak Ibu? Karena keselamatan ini sangat mahal kan? Yaitu keselamatan itu adalah anugerah untuk kita. Nah, saya ingin kita berdiskusi nih, atau mungkin saya ingin bertanya nih ya, tapi ya nggak cukup dijawab dalam hati saja, karena ini kan online, jadi rekaman nih, jadi saya tidak bisa langsung berinteraksi. Ya, jadi untuk kita setuju nih, pasti barang punya value, pasti barang ini punya nilai atau harga. Nah, barang ini bisa dikatakan harganya sekian, harganya mahal atau murah. Itu dari segi apa ya? Tentu dari segi fungsinya, ya kan? Jadi semakin fungsinya itu semakin banyak, semakin canggih, pasti harga itu semakin mahal. Contoh, handphone nih. Nah, sekarang kan handphone ini fitur-fiturnya semakin canggih, teknologinya semakin canggih. Itu pasti tentunya diikuti oleh harga yang sangat mahal. Dengan spek-spek yang bagus, dengan RAM yang tinggi, storage yang besar, dengan prosesor yang canggih, itu pasti sangat mahal harganya. Nah, pertanyaannya, apakah kita, ini barang nih ya, barang bisa ditentukan dari harga-harganya tergantung dari fungsinya. Nah, kalau manusia Bapak Ibu Saudara, kalau kita nih, kita punya harga nggak sih? Coba direfleksikan gitu, apa kita punya harga nggak ya?
berapa ya? Kalaupun ada, berapa harga kita ya? Nah, saya pun juga nggak tahu Bapak Ibu Saudara harga netnya kita ini berapa, harga pastinya kita ini berapa. Tetapi yang harus kita tahu adalah harga kita ini pasti sangat mahal. Saya yakin itu. Sangat mahal dari segala apapun yang ada di dunia ini. Sangat mahal. Nah, kok bisa? Kok bisa kok harga kita sangat mahal, melebihi dari apapun? Oke, kita kembali ke bacaan Alkitab kita yang sudah kita baca tadi. Kita baca lagi ya di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, dari situ kita sudah tahu ya, bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Nah, emas ini loh. Emas ini kan sekarang lagi tinggi-tingginya. Lagi mahal-mahalnya. Bukan, kita nggak setara dengan itu. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, berarti secara otomatis anugerah kita mahal dong. Ya kan? Nah, sekarang saya ada pertanyaan nih, tapi kembali lagi tidak perlu dijawab karena ini bukan interaktif. Kita sepakati dulu ya bahwa Allah itu sangat adil kan kepada kita ya sebagai manusia, sebagai ciptaannya. Oke, Allah adil. Lanjut, kita juga setuju nih, kita setuju kan harusnya bahwa Allah itu sayang kepada kita, manusia sebagai ciptaannya. Setuju ya? Oke, kita lanjut. Yang ketiga, kita setuju bahwa Allah ini nggak suka kalau kita sebagai manusia, kita sebagai ciptaannya jatuh ke dalam dosa. Oke, 3 poin ini kita sepakat ya. Kita sepakat nih 3 poin ini ya. Yang jadi pertanyaannya, kalau misalkan kita sebagai manusia jatuh ke dalam dosa nih, harusnya dihukum dong. Harusnya dihukum atau tidak? Kalau misalkan Allah kan nggak suka nih manusia jatuh dalam dosa, ya harusnya dihukum dong. Tapi kalau misalkan kita dihukum, berarti Allah nggak sayang dong pada kita. Nah, ayo gimana? Harusnya kalau Allah itu adil, kita dihukum karena kita telah berbuat dosa. Tetapi kalau kita dihukum, berarti Allah nggak sayang dong. Nah, ini sangat kompleks kan ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus ini jatuh ke dunia, turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita semua. Jadi Tuhan ini adalah sebagai jembatan untuk kita, supaya seluruh dosa-dosa kita, seluruh kesalahan-kesalahan kita yang ada di hidup kita ini ditebus melalui penderitaannya di kayu salib. Jadi harusnya kita nih yang dihukum karena dosa-dosa itu. Tetapi Tuhan datang ke dunia sebagai manusia, Ia yang kudus, Ia yang suci, tak bercacat celah, yang tak bernoda, menggantikan kita, menebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, pasti saya pasti akan merasakan dan sepakat dengan semua orang-orang yang sedang menonton ini. Pasti Bapak Ibu Saudara ini pernah merasakan sia-sia di dalam hidup ini. Ya atau ya? Pasti kan? Nah, misal dalam pekerjaan nih, dalam pekerjaan, kita terlalu fokus nih dalam pekerjaan kita. Kayak, pokoknya aku harus selesaiin kerjaanku gitu. Kita fokus nih. Nah, di sisi lain ada rekan kerja kita atau satu tim dalam kerjaan kita yang kesusahan karena mungkin lagi sulit atau mungkin lagi banyak nih porsi kerjaannya. Tapi kita merasa, walah, ngapain sih aku bantu, bodo amat. Yang penting kerjaanku selesai, pulang, selesai kan. Ngapain aku ikut bantu-bantu? Sia-sia dong, ngapain aku ngikut-ngikut bantuin dia, merelakan tenagaku, waktu dan pikiran untuk membantu dia. Sia-sialah, ngapain? Contoh lagi nih, kalau misalkan kita di gereja nih, kita di dalam pelayanan. Nah, kalau misalkan
kita di dalam pelayanan atau di dalam bubble mungkin atau di dalam PHBG nih, tentu kan sudah ada job desk-nya. Nah, ketika kita tahu nih, misal di PHBG si dekorasi, merasa kesulitan nih, karena dekorasinya kompleks nih, harus bikin ini, harus bikin ini, harus bikin ini. Nah, kita yang bukan di dalam si dekorasi merasa, nah ngapain sih aku bantu, bodo amat lah. Yang penting job deskku selesai, yang penting garapanku selesai, ya udah ngapain aku bantu. Bikin sia-sia waktuku, bikin sia-sia tenagaku, bikin sia-sia pikiranku. Mending selesai job deskku, selesai, aku langsung pulang, mau ngapain, mau keluar kayak. Nah, itu sangat salah besar Bapak Ibu Saudara. Tuhan ini loh, sudah rela turun ke dunia, menderita nih, di kayu salib. Seperti yang Bapak Ibu tahu, jika Bapak Ibu hadir di dalam ibadah Jumat Agung nih, seperti yang dikatakan oleh Pendeta Firmanda nih, sudah dijelaskan kan spek-speknya, kondisinya, spek cambuknya seperti apa, spek salib yang horizontalnya beratnya seperti apa. Itu belum yang lain-lain, itu baru segelintir loh. Itu sangat menderita sekali Bapak Ibu Saudara. Demi siapa? Demi kita. Tuhan ini melihat kita ini sangat berharga dan kita memiliki anugerah yang mahal itu. Tapi justru kita tidak mensyukuri, justru kita tidak memahami dengan sikap kita sebagai muridnya. 1 Petrus 1 ayat 18. Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Nah, ini sangat sia-sia loh. Hidup kita itu awalnya sia-sia. Menjadi bermakna karena Tuhan itu telah menanggung dosa kita. Ia rela menderita di kayu salib. Anugerah yang mahal ini membuat hidup kita yang sia-sia menjadi bermakna karena pengorbanan Tuhan untuk kita semua. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama untuk membuanglah mindset kesia-siaan itu, mindset bodoh amat, mindset lebih fokus, lebih mementingkan diri sendiri, yang penting aku selesai, bodoh amat dengan sekitar, itu dibuang jauh-jauh. Karena hidup kita ini segalanya bermakna. Tuhan aja membuat hidup kita dari sia-sia menjadi bermakna. Kenapa kita tidak melakukan seperti itu untuk sesama kita? Jadi kita mari bersama-sama wujudkan anugerah yang mahal ini, mulai dari hal-hal yang kecil-kecil saja. Tidak perlu yang besar-besar dulu, karena segala yang baik itu berawal dari hal-hal yang kecil. Dan bersyukur, dan tetap kita harus mengucap syukur bahwa hidup kita ini sangat berharga dan bermakna di mata Tuhan Yesus. Jadi kita harus merawat itu. Kita harus bersama-sama untuk merawat iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih, berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersama-sama di dalam pengobahan iman ini, bersama-sama untuk belajar, bersama-sama untuk mengerti Tuhan bahwa kesia-siaan hidup kami telah menjadi bermakna oleh karena pengorbanan-Mu dan penderitaan-Mu di kayu salib. Kiranya Tuhan kami bisa belajar lebih dalam lagi mengenai anugerah-Mu yang mahal ini, supaya kami bisa lebih peka terhadap sekitar kami, lebih menyertakan kasih di dalam kehidupan kami, dan tidak fokus dalam diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai berjumpa di dalam Ngopeni Iman di dalam episode berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.